Pemirsa, kecurigaan masyarakat yang mencium adanya ketidakberesan dari proyek pengadaan motor listrik hingga 1 triliun rupiah lebih oleh Badan Gizi Nasional akhirnya dijawab Kejaksaan Agung. Hasil penyidikan teranyar, Kejagung Republik Indonesia menemukan adanya markup harga motor listrik yang diduga dilakukan oleh Andri Mulyono bersama bekas Wakil Kepala BGN Lodwig Pusung. Inilah penampakan Andri Mulyono, sosok penting yang berada di balik proyek pengadaan motor listrik dengan total anggaran mencapai 1,1 triliun rupiah lebih. Ia harus mengenakan rompi pink karena Andri Mulyono bersama bekas Wakil Kepala BGN Lodwig Pusung diduga melakukan penggelembungan harga motor untuk setiap unit sepeda motor. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan, Andri merupakan komisaris dan pengendali PT Yasa Arta Trimanunggal yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik. Bahwa kemudian saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut. Padahal PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai. Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, saudara M bekerjasama dengan saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan. Bahwa saudara M secara hukum melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut. Yang sebelumnya harga perkiraan sendiri atau HPS dan kerangka acuan kerja atau KAK telah dilakukan pengkondisian oleh pihak BGN dan tersangka. Pengadaan motor listrik berlogo BGN sempat ramai menjadi perhatian masyarakat karena harga yang tak wajar dan peruntukannya yang tak jelas. Motor listrik itu kini terbengkalai di sebuah gudang di kawasan Sentul, Bogor. Namun pasca ditangkapnya Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat lainnya oleh Kejaksaan Agung beberapa waktu yang lalu, nasib armada-armada ini menjadi tidak jelas dan mangkrak di salah satu gudang di kawasan industri Sentul, Provinsi Jawa Barat. Nah, pemirsa, kita akan melihat lebih dekat pemirsa bagaimana deretan panjang motor listrik. Yang kami dapatkan informasi adalah Emo GVX GT berjajar rapi dengan warna yang dinominasi hitam dan biru, dan bisa pemirsa lihat juga ada logo dari Badan Gizi Nasional karena memang tujuan awalnya untuk mendukung operasional dari MBG itu sendiri. Meski pengadaannya tengah diusut, Kejaksaan Agung memastikan motor-motor listrik ini tidak akan disita seluruhnya karena masih berkaitan dengan pelayanan publik. Apalagi ini merupakan pelayanan, ya, kami tidak akan melakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti sepeda motor. Kami hanya membutuhkan jejak-jejak langkah pengadaan ini, sehingga tidak perlu semua motor itu akan dilakukan penyitaan. Sehingga kami akan dorong juga bekerjasama dengan BGN untuk segera menuntaskan proses distribusi. Dengan terbongkarnya korupsi pengadaan proyek motor listrik ini, maka ada 2 klaster modus korupsi MBG yang diusut Kejagung secara paralel. Pertama, yakni jual beli titik dapur MBG yang diduga melibatkan Sony Sonjaya dan tangan kanannya Asep Yusuf. Dan kedua, yang terkait dengan dugaan markup motor listrik dengan 2 tersangka Lodwig Pusung dan Andri Mulyono. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis di BGN. Ada 2 klaster dalam kasus korupsi ini, yakni jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan markup pengadaan barang. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman dan Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwandi. Selamat sore Mas Boyamin dan juga Pak Puji.
Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke Mas Boyamin dulu. Mas Boy, apakah dugaan jual beli titik SPPG dan markup pengadaan barang ini merupakan skema korupsi yang terstruktur oleh mantan pejabat BGN? Terstruktur, sistemik, dan masif itu Vera. Bukan hanya terstruktur aja. Karena saya mau buka aja, itu harganya maksimal 28 juta. Harga pabrikan 20-an juta, keuntungan, pajak, biaya pengangkutan segala macam ya maksimal 8 juta. Jadi markupnya sekitar 14 juta, Vera. Kan dibelinya dengan harga 42 juta. Masih ingat nggak dulu kepala BGN pernah ngomong motor ini harganya harusnya 52 juta. Terus bisa kita turunkan, kita tawar menjadi 42 juta. Gitu. Ternyata apa yang terjadi, istilahnya orang dulu, ternyata harganya maksimal 28 juta. Vera. Itu kan berarti sudah terstruktur, masif, dan sistemik. Gitu. Nah, kenapa itu juga sistemik? Bukan hanya motor aja, Vera. Ada tablet, ada TV, ada kaos kaki, ada internet. Semuanya di tender dengan sistem pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan kemudian di markup semua. Jadi klasternya memang pengadaan dan juga setoran dari persetujuan izin SPDB. Itu klasternya. Kalau mau SPDB juga bisa dilacak Kejaksaan Negeri. Nanti kalau perlu Pak Mujiono minta kepada Kejaksaan Agung juga periksa SPBG yang dapur umumnya ketika memberikan makanan hanya telur puyuh dan kacang dan roti tanpa kemasan itu Pak Mujiono. Kalau perlu nanti seluruh Kejaksaan Agung suruh kejari-kejarinya meriksa dapur umum semua Pak Mujiono. Jadi itu kira-kira Vera masih. Saya ke Pak Pujono. Pak Pujono, jika dua klaster ini saling berkaitan, Pak, apakah ini menunjukkan bahwa memang adanya praktik korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan tadi dikatakan oleh Mas Boyamin gitu ya, dan ini mengikuti juga irama dari tuntutan atau dugaan yang sudah dicium lama oleh masyarakat? Ya, keluhan ini dan dugaan ini kan sebenarnya sudah dirasa cukup lama ya. Hanya kemudian dulu mengiranya bahwa ini karena program prioritas maka dapat pelindungan dari Presiden. Tapi ternyata kan Presiden mendapat laporan yang salah selama ini. Ternyata Presiden mendapatkan input yang salah selama ini sehingga kemudian setelah mengetahui para orang-orang yang dipercaya ini ternyata bermain api, ya akhirnya proses hukum jalan. Nah, proses hukum jalan ini kan tadi sudah sebut Mas Boy, ada di dua hal utama, yaitu adalah di jual beli titik dan kedua pengadaan. Kalau saya melihat justru pengadaan ini bisa jadi sebenarnya Kejaksaan bisa mengembangkannya ke total loss ya, karena beberapa yang dibeli itu nggak ada kaitannya. Artinya kalaupun toh ada kaitannya sebenarnya SPPG sendiri bisa mengadakan sendiri. Kita ambil contoh kan, ini kan harusnya desain tentang BGN ini kan yang karena memang regulasinya saja baru 10 bulan ya sejak BGN ini ada kan, sejak zaman Pak Presiden sekitar bulan November kan regulasi ini ada. Nah sebelumnya kan hampir tanpa regulasi kan ini, sehingga seolah-olah dapat kucuran dana banyak, minim regulasi, minim pengawasan, sehingga ya akhirnya yang terjadi seperti banjaan uang saja, sehingga yang disebut Mas Boy tadi ini terstruktur, masif, dan memang seolah-olah bingung ini mau diapakan, sehingga BGN yang mestinya desain yang kita harapkan ini kalau toh kemudian berjalan itu dia hanya sebagai pengawas dan regulator saja, akhirnya jadi pemain, dan yang terjadi seperti yang saat ini ada gitu. Ya, Pak Puji, kalau tadi Anda menyinggung soal aturannya begitu ya, bahwa Perpres itu kan baru keluar November 2025. Jadi apakah kesalahan yang sebelumnya atau sebelum ada Perpres itu, apakah juga harus diabaikan? Enggak, kan yang namanya maladministrasi itu kalau kemudian mengarah pada pidana, ada kerugian negaranya, terus kemudian uang itu tidak kemudian bisa dipertanggungjawabkan, itu sudah masuk tipikor. Kan sebenarnya kan begitu. Sekalipun kemudian aturan khususnya belum ada, tapi kan bisa kemudian merujuk pada Undang-Undang Tipikor, merujuk pada KUHP, itu bisa kemudian digunakan. Dan kalau kita bicara pengadaan, semua pengadaan itu kan tunduk pada ketentuan tentang pengadaan, dan itu berlaku secara nasional, bukan hanya kemudian harus ada aturan-aturan khusus tersendiri. Sehingga bahkan menurut saya seharusnya kayak motor ini total loss saja, sehingga tapi kan
eh, persoalannya kalau kemudian semua ditarik, ini kan jadi barangnya jadi ya mungkin kejaksaan juga pertimbangan nanti yang rawat siapa, butuh biaya segala macam, ini kan banyak sekali lah. Ini mungkin jadi pertimbangan-pertimbangan juga karena memang sebenarnya kalau kita lihat di beberapa SPPG kita lihat kan tidak memiliki daya fungsi nih. Ya, saya ke Mas Boyamin. Jadi dalam kasus motor listrik yang menyeret vendor ini kan menjadi tersangka begitu ya. Bagaimana penyidik itu bisa membuktikan kemudian bahwa adanya kong kali kong dengan mantan pejabat BGN, dalam hal ini dikatakan sempat bertemu dengan wakil kepala BGN yaitu Lodwig Pusung. Ya, kan pengadaan itu kan prinsipnya tidak merugikan negara atau sebaliknya istilahnya menguntungkan negara. Nah, di sana apa? Boleh penunjukan langsung kalau itu dalam keadaan darurat atau dalam di bawah 200 juta gitu pengadaan Pertasrim misalnya. Nah ini kan ya kali memang betul ada Perpres nomor 46 tahun 2025 di mana kalau program prioritas boleh penunjukan langsung. Tapi kan tetap harus ada arahan presiden yang sifatnya dokumen, risalah rapat, memorandum, disebutkan di situ di Perpres 46 tahun 2025 itu. Nah ini kan nggak ada dokumen dari presiden yang membolehkan penunjukan langsung untuk motor. Berarti mereka sengaja nabrak memang. Terus kemudian juga pengadaan itu kan pada posisi beauty contest. Meskipun penunjukan langsung tetap harus ada pembanding. Ini kan tidak ada semua. Memang ditabrak sengaja korupsi. Kalau saya sih setuju kalau ini diputus kontrak. Karena pengadaannya dengan cara melawan hukum, barangnya juga dimakan, maka putus kontrak aja. Kalau jangan berpikir seperti Pak Puji tadi, misalnya nanti barangnya bagaimana? Yaudah urusannya si supplier pemborong dalam kasus Busway Transjakarta dulu kan juga begitu dinyatakan putus kontrak. Artinya bisnya itu mangkrak di daerah Bogor, terbakar segala macam karena memang kemudian tidak diterima oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Saya punya pengalaman itu ketika tendernya dimanipulasi, berbuat melawan hukum dan jadi korupsi sebagian. Akhirnya ya seluruhnya tidak diterima, diputus kontrak. Ya. Bisa kok. Sehingga duit yang masuk tadi bisa ditarik kembali. Ya, itu loh sebenarnya bisa. Toh meskipun ini juga kurang ajarnya, barang belum diserahkan sudah dibayar lunas, ini mana ada gitu. Ini memang ugal-ugalan ya. Terus istilahnya dalam tender atau pengadaannya itu kan memenuhi kualifikasi administrasi juga enggak, perusahaannya juga tidak menyesal. Terus kemudian memenuhi kualifikasi teknis, misalnya punya bengkel. Kenapa? Nanti kalau rusak atau butuh suku cadang harus ada tersedia. Nah, motor ini kalau diteruskan nggak ada bengkelnya Pak Uji dan Vera, nanti dalam setahun maksimal 2 tahun sudah rusak semua. Nah, itu kan menurunkan harga jadinya, gitu loh. Harga yang terbentuk tidak sama dengan pengadaan kendaraan-kendaraan yang ada selama ini. Gitu. Dan dalam sistem pengadaan kendaraan itu STNK saja sudah atas nama pemerintah atau yang membeli. BPKB atas nama pemerintah, barang diterima dengan baik baru dibayar. Nah, ini belum apa-apa sudah dibayar. Memang ugal-ugalan, Bera. Jadi menurut saya ini diputus kontrak aja, nggak usah dipikirkan barangnya mau dikemanakan. Karena dalam kasus Kejaksaan Agung dulu dalam kasus Busway Transjakarta sudah punya pengalaman itu kok. Jadi kira-kira jangan punya toleransi lah, nggak usah belas kasihan. Kira-kira segitu, Bera, masih. Ya, karena sudah sangat ugal-ugalan, jangan lagi ditoleransi gitu ya. Pak Puji, jadi bagaimana memastikan proses hukum ini tidak berhenti di level vendor saja, tetapi juga menyentuh pihak yang paling bertanggung jawab sebetulnya? Ya, kalau dugaan saya ya, ini Kejaksaan Agung kan menyasar agar proses-proses kejahatan seperti ini kan tidak terulang dulu. Tetapi ini kan belum menjawab keresahan publik sebenarnya ya. Keresahan publik ini kan mengungkap kasus ini lebih terang benderang lagi. Terang benderang itu bukan hanya sekedar ya ini berhenti sampai di vendor, tetapi semua yang kemudian terlibat baik itu ke atas ke samping itu bisa kemudian dibuka oleh kejaksaan, termasuk kemudian beberapa informasi yang saat ini terbuka itu bisa kemudian ditelusuri kebenarannya oleh kejaksaan, sehingga apa yang dilakukan kejaksaan itu punya daya paksa untuk bagi BGN ke depan lah ya, walaupun ini terserah nanti pada Pak Presiden untuk kemudian memperbaiki betul tata kelolanya. Jangan sampai hanya kemudian berganti kepala tetapi ikannya tetap busuk begitu.
Saya ke Mas Boyamin lagi. Mas Boyamin, ini kan soal pengadaan barang yang baru ditetapkan sebagai tersangka adalah vendor motor listrik. Artinya masih ada yang lain lagi. Ada kaos kaki, ada sepatu, ada tablet dan macam-macam gitu ya. Nah, apakah ini polanya nanti akan sama bahwa Kejagung akan mengungkap siapa-siapa lagi vendornya? Ya wajib itu hukumnya, kalau tidak berdosa itu Vera, kalau Kejaksaan Agung tidak mengungkap semua. Dan saya pasti ngawal, kemarin juga sudah saya sampaikan materi 28 juta itu, dan saya memang mendesak kepada penyidik. Waktu itu ketahuan Metro TV kan, saya waktu keluar dari gedung Bundar itu kan, saya mendorong memberikan materi, memang harganya cuma 28 juta, dan kalau nanti tidak diproses, tidak terang benderang, ya saya juga pra peradilan aja Vera. Jadi teman-teman Kejaksaan Agung bisa dibuat semua. Saya hanya punya 3 materi yang versi saya ya. Yang 2 pejabat yang punya dapur umum, ada yang 20, ada yang 100, itu eselon 1 dan eselon 2. Dan materi harga motor listrik ini. Kalau yang lain semua lengkap dimiliki oleh penyidik kok, termasuk tablet, internet itu semua sudah dimiliki, dan termasuk jual beli SPBG itu lebih lengkap lagi. Makanya saya ya punya kode etik, kalau itu memang ditemukan Kejaksaan Agung, saya tidak akan bicara, biarlah jadi produknya Kejaksaan Agung, teman-teman penyidik. Hebat-hebat penyidik kok. Jadi tinggal kita dorong dan kita minta pertanggungjawaban. Nanti harus dituntaskan semua, seperti dalam sepeda motor listrik ini. Direkturnya malah belum tersangka, yang tersangka malah komisaris. Oke lah, yang komisaris juga ikut menentukan, tapi kan yang tanda tangan kan direkturnya, inisialnya YY kan itu ya. Terus kemudian PPK-nya, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran selain Pak Ludwig Lusung kan ada juga itu. Jadi nanti pengadaan tablet, pengadaan internet, pengadaan kaos kaki, ya itu semua ya gitu kan, kita cluster yang pengadaan. Kalau SPBG bukan hanya titik aja, sampai level pengadaan terkait dengan makanan yang diberikan kepada siswa, termasuk yang keracunan itu kan sih harusnya dianggap tidak ada barang yang diserahkan kepada siswa. Jadi yang keracunan itu harusnya dianggap total loss, dianggap sengaja. Dan saya akan mendorong kalau perlu yang kalau masih ada keracunan lagi harus dipidanakan itu. Nah, Sekarang saya ingin bahas soal mantan kepala BGN Sony Sonjaya yang mengajukan justice kolaborator. Jadi Sony menyebutkan ada 25-an nama gitu dalam BAP. Jadi Sony mengklaim bukan sebagai aktor utama. Apakah nyanyian Sony ini perlu segera ditindaklanjuti, Pak Puji? Ya, pertama Kejaksaan punya jadwal ya, yang tadi disebut oleh Pak Bonyamin bahwa mereka sudah mempunyai data-data mana yang kemudian harus didahulukan untuk kemudian menyelesaikan kasus ini lebih baik lagi. Nah, tanpa kemudian mengesampingkan informasi yang disampaikan oleh Pak Sony, itu yang pertama. Yang kedua, terhadap jadwal itu tentu harus kemudian kan teman-teman Kejaksaan Agung harus kemudian komit untuk kemudian menyelesaikan, termasuk mengusut pengadaan-pengadaan yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua menurut saya yang terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Sony ini, apakah kemudian harus segera diusut? Ya menurut saya informasi ini sebagai bagian dari tambahan data penting ya, tetapi data ini bukan kemudian 100% benar, masih harus kemudian kan dibuktikan kebenarannya. Apakah kemudian ada 2 hal. Yang satu, apakah kemudian ketika taruhlah misalnya informasi itu benar 26 itu, apakah 26 itu kemudian ketika mendapatkan titik ada peristiwa pidana atau tidak? Artinya peristiwa pidana itu ada suap, ada gratifikasi dan segala macam. Kalau ada itu kan itu yang kemudian harus diselidiki. Tapi kalau tidak ada peristiwa pidana itu, saya pikir Kejaksaan Agung tetap harus kemudian konsentrasi saja pada aspek penegakan hukumnya. Kalau itu peristiwa etik, peristiwa administrasi, etik ya biar lembaga masing-masing yang kemudian menyelesaikan peristiwa etik itu. Terus yang berikutnya terkait dengan status Pak Sony Sonjaya sebagai justice kolaborator, atau kalau dalam KUHAP kita mengenalnya sebagai saksi mahkota, apakah memungkinkan apa tidak? Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian orang memberikan rekomendasi atau meminta titik SPPG ini dia punya kewenangan untuk mengendalikan Pak Sony apa tidak? Dalam konteks tentu administratif ya, artinya jabatan segala macam, pengaruh segala macam. Kalau kemudian dia tidak, kuncinya itu tetap di Pak Sony Sonjaya, maka sebenarnya puncak pelaku ini dalam jual beli titik ya Pak Sony Sonjaya. Dia sebagai pelaku utamanya, main leadernya itu ya Pak Sony Sonjaya itu. Sehingga menurut saya tidak begitu relevan untuk kemudian dia mendapatkan
ya gelar atau sebagai justice kolaborator, tetapi informasi itu harus kemudian dianggap juga sebagai berharga. Artinya bahwa ketika keterbukaan Pak Sony itu harus dihargai sebagai pelaku yang bekerja sama. Nah, pelaku yang bekerja sama itu apakah kemudian bisa mendapatkan keringanan hukuman apa tidak? Nah, itu nanti tergantung pada pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh para penyidik dan penuntut umum dalam kemudian melakukan tuntutan. Ya, Mas Boyamin, menurut Anda layak atau tidak Sony Sonjaya menjadi saksi mahkota? Dalam kasus korupsi itu rata-rata kan tutup mulut semua. Nah, kalau ada yang membuka-bukaan ya harus ditampung dengan baik oleh Kejaksaan Agung. Soal nanti justice kolaborator atau tidak itu ada persyaratan-persyaratan. Itu nomor 2 lah. Nomor 1, apapun informasi harus didalami. Dan kalau toh ada nama-nama ya harus dipanggil semua. Jangan kemudian tidak dipanggil. Itu tidak fair dan tidak adil. Jadi yang penting pada posisi berikutnya adalah ketika apakah seperti Pak Puji tadi ini ada tindak pidana atau tidak. Kalau saya menduganya ada tindak pidananya. Kenapa? Ini rangkaian bertingkat pungutan liar ini atau setoran-setoran ini. Nah, dalam kasus-kasus tertentu Pak Sony ini bisa saja menerimanya lebih kecil. Nah, meskipun yang di luaran itu atau orang yang lebih atas atau lebih tinggi atau punya pengaruh tadi meminta titik-titik itu diberi izin gitu, diduga dia malah dapatnya lebih banyak. Ilustrasinya misalnya Pak Sony itu dapat 50 juta, justru yang di luar itu dapat 200 juta. Pak Sony menerima lebih kecil, tapi resikonya masuk penjara. Nah, orang yang di luar tadi dapat 200 juta, kali 10 aja udah 2 miliar, itu ungkang-ungkang kaki itu. Nah, apakah dia karena swasta atau kemudian dia oknum legislatif atau eksekutif atau bahkan penegak hukum misalnya begitu, kemudian tidak boleh dikatakan sebagai ikut turut serta melakukan pungutan liar. Jelas itu turut serta, karena dia jelas menjual barang yang itu sebenarnya milik pemerintah yang tidak boleh dijual. Nah, ini yang keterlaluan nanti kalau misalnya Pak Sony nerimanya 50 juta masuk penjara, yang terima 200 juta tidak masuk penjara, kali 100 udah berapa, 20 miliar sendiri loh, ungkang-ungkang kaki. Jadi harus memang didalami, jadi jangan terlalu disediakan apapun Pak Sony. Kalau toh tidak pun juga saya kemarin ketemu Krisnamurti pengacaranya, tidak dikabulkan juga nggak apa-apa, tapi Pak Sony pengen membuka terang benderang supaya ini semua terlibat, yang terlibat itu di proses hukum dan dimintai pertanggungjawaban gitu, Vera. Baik, kita lihat bagaimana nanti apakah justice kolaboratornya akan diterima, ditindaklanjuti oleh kejaksaan gitu ya ataukah tidak. Kita ikuti saja proses hukumnya. Terima kasih Mas Boyamin dan juga Pak Puji sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.